Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Ini materi matematika peminatan kelas 12 semester ganjil. Materi ini bukan materi baru, yaitu tentang limit, karena waktu di kelas 11 kalian sudah pernah mendapatkannya, yaitu limit fungsi aljabar. Yang beda hanya fungsinya ya. Dulu fungsi aljabar, sekarang fungsi trigonometri. Sehingga sifat-sifat yang berlaku, sifat-sifat limit yang berlaku dalam limit fungsi aljabar tetap berlaku dalam limit fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat: 1. Menentukan limit fungsi trigonometri, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengingat kembali materi yang sudah pernah dipelajari waktu di kelas 10 dan kelas 11. Yang pertama yaitu nilai perbandingan sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 5 ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sehingga nilai sin, cos, dan tangennya seperti yang terlihat dalam tabel ini. Yang kedua yang harus diingat adalah rumus perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berelasi. Jadi sudut-sudut pada kuadran 2, 3, dan 4 yang ada hubungannya dengan sudut-sudut istimewa. Nah, rumus yang dipakai untuk di kuadran kedua, sin 180 min A derajat itu sama dengan sin A derajat. Cos 180 min A derajat sama dengan negatif cos A derajat. Tangen 180 min A derajat sama dengan negatif tangen A derajat. Jadi di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sinus, yang lainnya negatif. Untuk kuadran ketiga, di kuadran ketiga itu berarti sudutnya 180 plus A. Jadi bedanya itu ya, kalau kuadran 2 180 min A derajat. Nah, di kuadran ketiga 180 plus A derajat. Kemudian yang bernilai positifnya di kuadran ketiga hanya tangen, yang lainnya negatif. Kemudian untuk kuadran 4, di kuadran keempat itu sudutnya 360 min A derajat. Nah, yang bernilai positif di kuadran 4 yaitu hanya kosinus. Jadi yang lain seperti sin dengan tangen bernilai negatif. Kemudian ada satu lagi, yaitu ini juga sudutnya masih berada di kuadran keempat. Hanya bedanya kalau yang ini sudutnya positif di bawah 360 derajat. Kalau yang ini sudutnya negatif. Karena kita ingat kembali bahwa sudut itu kalau positif arahnya berlawanan dengan jarum jam dari sumbu X positif, sedangkan kalau negatif arahnya searah dengan jarum jam. Sehingga kalau misalkan kita menemukan sudut negatif 30 derajat, itu artinya 30 derajat dari arah sumbu X positif ke arah kanan sebesar 30 derajat. Jadi sebetulnya negatif 30 derajat itu sama dengan sudut 330 derajat. Nah, yang harus diingat juga yang ketiga yaitu mengubah ukuran radian menjadi derajat. Di sini saya contohkan beberapa buah sudut dalam radian yang diubah menjadi derajat. Yang harus diingat adalah bahwa 1 pi radian itu nilainya 180 derajat. Sehingga kalau kita mendapatkan setengah pi radian berarti 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat.
Kalau 1/3 pi radian berarti sama dengan 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Kenapa harus kenapa kita harus mengubah dari radian menjadi derajat? Karena nilai-nilai sudut dalam limit ini biasanya dinyatakan dalam radian. Yang keempat, rumus-rumus trigonometri. Di sini saya tampilkan beberapa buah rumus saja, ini yang sering dipakai. Di antaranya sudut rangkap ya, sin 2x, cos 2x, tangen 2x. Kemudian cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1, dan tangen x sama dengan sin x dibagi cos x. Ini biasanya yang sering dipakai. Kemudian kita masuk ke materi. Seperti halnya dalam limit fungsi aljabar, dalam limit fungsi trigonometri juga dikenal limit trigonometri bentuk tentu, dan nanti ada limit trigonometri bentuk tak tentu. Nah, untuk bentuk tentu, patokannya bahwa nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi kita cukup mengerjakannya dengan cara substitusi saja. Apabila nilainya ada, nilainya tidak 0/0, tidak tah hingga, min tah hingga, dan sebagainya yang merupakan bentuk tak tentu, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara substitusi. Sebagai contoh, nomor 1 di sini limit sin x ditambah cos x untuk x mendekati pi/6. Nah, ini kita coba saja dengan cara substitusi, sehingga diperoleh limit sin x ditambah cos x untuk x mendekati atau menuju pi/6. Kita substitusi nilai x-nya menjadi sin pi/6 ditambah cos pi/6. Nah, tadi jangan lupa ya bahwa sin pi/6 itu sama dengan sin 180 dibagi 6 atau sin 30 derajat. Demikian juga untuk cosnya. Nah, jadi diperoleh sin 30 derajat tambah cos 30 derajat. Sin 30 nilainya tadi dalam tabel masih ingat ya, yaitu setengah, dan cos 30 sama dengan setengah akar 3, sehingga hasilnya setengah ditambah setengah akar 3. Nah, ini nilainya tentu. Jadi kalau dengan cara substitusi nilainya ada, ya sudah, itu jawabannya. Seperti itu ya. Kita coba dengan contoh kedua. Limit sin 2x ditambah tangen x untuk x mendekati pi/4. Kita coba dengan cara substitusi. Sin 2x, kita substitusi x-nya dengan pi/4 menjadi sin setengah pi. Kemudian tangen x disubstitusi nilai x-nya menjadi tangen 1/4 pi. Sin setengah pi sama dengan sin 90 derajat. Tangen 1/4 pi sama dengan tangen 45 derajat. Nah, dari tabel tadi kita ingat bahwa sin 90 itu nilainya 1, dengan tangen 45 juga nilainya 1, sehingga nilai akhirnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti itu, mudah kan? Kita coba untuk soal nomor 3-nya, contoh ketiga. Limit 4 cos x ditambah 2/5 ditambah cos 3x untuk x mendekati 0. Ini juga caranya sama, dengan cara substitusi saja kita kerjakan. Nah, diperoleh 4 cos 0 ditambah 2 dibagi 5 cos 0. Cos 0 tadi nilainya 1, dan ya, cos 0 nilainya 1, sehingga 4 kali 1 ditambah 2/5 ditambah 1 ya, sehingga jawabannya 6/6 ya. 6/6 hasilnya 1. Nah, seperti itu
anak-anak sekalian, mengenai limit trigonometri untuk bentuk tentu. Nah, sekarang yang kedua, limit trigonometri bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu sekali lagi, kalau kita substitusi, nanti hasilnya itu 0/0. Itu berarti bentuk tak tentu. Atau mungkin dalam limit aljabar itu dikenal tak hingga, minta hingga, itu juga dikatakan bentuk tak tentu. Kita lihat contoh-contohnya. Sini limit untuk X mendekati pi/4 dari cos kuadrat 2X per 1 min sin 2X. Nah, kita coba dulu dengan cara substitusi. Nah, ini diperoleh cos kuadrat 2X berarti cos kuadrat 2 kali pi/4. 2 kali pi/4 itu sama dengan setengah pi. Setengah pi kan kalau dijadikan derajat menjadi 90 derajat. Jadi cos kuadrat 2X sama dengan cos kuadrat 90 derajat. Demikian juga sin 2X sama dengan sin 90 derajat. Ya, dari 2 kali 1/4 itu sama dengan setengah. Setengah kali pi jadi 90 derajat. Jadi 1 dikurangi sin 90 derajat. Nilai dari cos 90 derajat itu sama dengan 0. 0 dipangkatkan 2, nilainya tetap 0. Kemudian sin 90 itu nilainya 1, sehingga 1 dikurangi 1, hasilnya 0 juga. Sehingga jawabannya ini 0/0, dan ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, apabila dalam mengerjakan limit, kemudian kita substitusi jawabannya 0/0, maka harus dicari cara lain. Nah, jawaban ini tidak boleh ya, di dalam limit itu tidak boleh ada jawaban 0/0. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita coba dengan menggunakan rumus-rumus tadi. Mungkin kita harus mengganti cos kuadrat 2X-nya, atau mungkin juga kita mengganti sin 2X-nya. Jadi di sini kita harus pandai-pandai memodifikasi bagian mana yang harus kita ubah, sehingga nanti jawabannya tidak 0/0. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini yang kita ubah pertama kali yaitu bentuk cos kuadrat 2X. Kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat 2X. Nah, dari mana bentuk cos kuadrat 2X menjadi 1 min sin kuadrat 2X? Nah, kita ingat rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini sudutnya dalam X. Kalau misalkan kita menemukan sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat, itu nilainya 1. Jadi berapapun sudutnya asal sama. Misalkan lagi sin kuadrat 60 derajat ditambah cos kuadrat 60 derajat juga nilainya 1. Sehingga di sini pun kalau sin kuadrat 2X ditambah cos kuadrat 2X, karena sudutnya sama-sama 2X, maka nilainya 1. Sehingga kalau kita ubah sedikit bentuk ini, yaitu cos kuadratnya kita ganti menjadi 1 min sin kuadrat 2X dengan cara sin kuadrat 2X ini kita pindah ruaskan seolah-olah ya, padahal sebetulnya bukan dipindah ruaskan, tetapi yang ruas kiri dikurangi sin kuadrat 2X, ruas kanan juga dikurangi sin kuadrat 2X, sehingga diperoleh cos kuadrat 2X sama dengan 1 min sin kuadrat 2X. Nah, kita ganti cos kuadrat 2X ini dengan 1 min sin kuadrat 2X. Nah, ini sudah dekat-dekat lah, sudah hampir bisa diselesaikan. Tinggal perbedaannya yang di atas ini ada kuadratnya, yang di bawah nggak ada kuadratnya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa selesai? Sebab ini kalau disubstitusi ini masih 0/0 juga. Jadi belum bisa kita lakukan substitusi. Ini masih harus kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Kita lihat.
Nah, 1 min sin kuadrat 2x ini kita ubah bentuknya menjadi 1 plus sin 2x kali 1 min sin 2x. Dari mana pengubahan tersebut? Nah, ini diperoleh dengan menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Sehingga kalau 1 min sin kuadrat X, nah bentuk ini, bisa kita tulis menjadi 1 kuadrat min sin kuadrat 2x. Jadi seperti A kuadrat min B kuadrat. Jadi diibaratkan di sini sebagai A-nya, yang ini sebagai B-nya. Sebentar saya ganti warnanya supaya lebih jelas. Pakai hitam saja. Nah, di sini A ini kita anggap sebagai B, sehingga kalau diuraikan menjadi A plus B, ini A min B. Jadi 1 plus sin 2x kali 1 min sin 2x. Kita ganti seperti ini. Nah, ternyata kalau kita amati ini bentuk di pembilang dan di penyebut ada bentuk yang sama, sehingga bisa kita bagi. Ya, kalau dibagi kita lakukan pencoretan. Nah, seperti ini. Jadi hilang ya 1 min sin 2x-nya dibagi oleh 1 min sin 2x, hasilnya 1. Sehingga nanti bentuk sederhananya menjadi 1 ditambah sin 2x. Di sininya masih tetap limit ya. Jadi selama kita belum melakukan substitusi, limit ini harus masih tetap ditulis. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, nampaknya kalau kita lakukan substitusi sudah tidak menjadi 0/0. Jadi kita lakukan substitusi. Nah, setelah disubstitusi, nilai penulisan limit tidak ditulis lagi, sehingga langsung jawabannya 1 ditambah sin 2x, x-nya mendekati pi per 4, berarti menjadi 2 kali pi per 4. Hasilnya sin setengah pi. Sin setengah pi itu sama dengan sin 90 derajat, jadi 1 ditambah 1, sebab sin 90 derajat nilainya 1 ya ini. Jadi jawaban akhirnya adalah 2. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Soalnya limit x mendekati pi per 2 dari sin 2x per cos x sama dengan titik-titik. Nah, cara menjawabnya kita lakukan dengan cara yang sama seperti soal nomor 1, yaitu dengan cara substitusi. Nah, kalau disubstitusi, diperoleh di sini sin 2x, x-nya mendekati pi per 2, berarti menjadi sin 2 per 2 pi. 2 per 2 itu 1, jadi sin pi. Cos x, berarti cos x-nya kita ganti dengan pi per 2, cos pi per 2 atau cos setengah pi, sama saja ya. Sin pi itu sama dengan sin 180 derajat, dan cos pi per 2 atau cos setengah pi sama dengan cos 90 derajat. Sin 180 derajat itu nilainya 0, dan cos 90 derajat juga nilainya 0, sehingga diperoleh bentuk tak tentu ya. 0/0 ini jangan lupa merupakan bentuk tak tentu. Nah, kalau hasilnya bentuk tak tentu, harus kita ubah caranya supaya jawabannya tidak 0/0. Jadi harus kita lakukan modifikasi bentuk ya, supaya bisa dibagi atau bisa dihilangkan yang menyebabkan 0/0 tersebut. Bagaimana caranya? Di sini kalau kita lihat bentuknya, yang kita ubah adalah sin 2x-nya ya. Tadi ingat bahwa rumus sin 2x itu dengan sudut rangkap menjadi 2 sin x cos x. Nah, di sini sin 2x-nya kita ganti dengan 2 sin x cos x. Dan ini sudah kelihatan bahwa yang bisa dibagi itu adalah cos x. Ini yang menyebabkan dia jadi 0/0 tadi ya. Jadi kita lakukan pembagian sehingga bentuknya menjadi limit pi per 2 dari 2 sin x.
Nah, kalau seperti ini nampaknya kita lakukan substitusi sudah tidak ada masalah. Jadi kita substitusi 2 sin pi per 2, sin pi per 2 itu sama dengan sin 90, jadi 2 kali sin 90, sin 90 nilainya 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2, seperti itu. Baik, kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Soalnya yaitu limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3X. Sama ya, seperti yang soal-soal sebelumnya, kita lakukan substitusi. Nah, diperoleh sin 2X per 3X, X mendekati 0, berarti kalau disubstitusi menjadi sin 0 per 0. Sin 0 nilainya 0, sehingga jawaban akhirnya menjadi 0 per 0, dan ini merupakan bentuk tak tentu. Tidak boleh ya, di dalam limit tidak boleh ada jawaban 0 per 0. Artinya harus kita lakukan cara lain selain cara substitusi. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk bentuk soal nomor 3 ini ada cara khusus, yaitu dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, pembahasan untuk soal nomor 3 akan disampaikan pada video pembelajaran berikutnya. Jadi nantikan saja penayangan video berikutnya, yaitu tentang rumus limit fungsi trigonometri. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.